Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Masih tentang orang-orang masih banyak bertanya tentang konten yang saya bip suaranya tidak muncul di situ dan sebagainya, dan saya akui bahwa itu adalah permintaan Mbak Yu untuk tidak meng-airing itu tadi. Tapi oke, saya di sini akan katakan dan saya konfirmasi bahwa betul sekali kalau yang mencoba membaca bibir di sini, usia yang disebut ini adalah 65. Dan itu adalah permintaan saya untuk sebenarnya yang disebut itu bukan itu dan dekat sekali dengan kenyataan yang ada. Tetapi saya katakan bahwa Mbak Yu nggak pengen ini dilihat ibu kan. Dan kalaupun ibu ini melihat, gimana caranya agar tetap natural? Akhirnya ya sudahlah, berapa ya normalnya? Akhirnya beliau mengatakan ya sudah 65. Dan itu bukan karena beliau meleset, tapi karena itu adalah sesuatu yang, dan saya sudah tulis di komennya bahwa sengaja disensor agar kalau sang ibu ini menonton, dia tidak akan terus kemudian menjadi, kalau orang Jawa bilang ini penggali, selalu masuk ke hati dan merusak harinya nanti. Dan walaupun ibunya akhirnya sudah wafat, Mbak Yu pun sudah menyusul di sini. Yang sebenarnya dia sebut bulan dan dalam waktu yang singkat itu hitungan bulan. Jadi seperti saya katakan di konten sebelumnya, semoga itu meluruskan. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah yang mengatakan bahwa Mbak Yu ini memang seorang nujum. Dan ya, semoga beliau diterima arwahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Beliau juga sudah ramalkan kalau beliau ini akan meninggal dalam keadaan sakit. Sesuatu yang luar biasa karena banyak sekali hal yang bisa terjadi. Loh mas, kan cuma sakit sama kecelakaan? Belum tentu. Ada juga yang dibunuh orang. Ada juga yang meninggal ini karena satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Misalkan ya tiba-tiba meninggal aja, tidur terus meninggal seperti itu. Tidak dalam kondisi sakit, atau mungkin bisa saja keracunan makanan, itu kecelakaannya. Dan cara melihat beliau ini, kalau mau menonton ada di video saya. Ini adalah beliau seakan-akan melihat ada angka, terus ada angka minusnya di situ. Mungkin yang dimaksud adalah sisa ya, tapi yang dilihat disampaikan saat itu adalah angka yang menunjukkan. Dan sebenarnya ya seperti tadi saya katakan, angkanya bukan itu. Bahkan saat Mbak Yu ini sudah tahu kapan beliau ini akan meninggal, beliau melakukan ikhtiar dan usaha untuk melakukan selamatan dan lakukan ritual kebudayaan di sini, ritual adat untuk menghindarkan hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin ya lebih lama lagi agar bisa membantu orang lain. Dan kalau ditanya apakah beliau ini menikmati menjadi seorang paranormal, beliau katakan juga kalau beliau ini sempat pengen menjauhi dunia ini tapi tidak bisa. Kalau orang-orang bertanya-tanya Mbak Yu ini selain sebagai paranormal, dia sebagai apa? Sebenarnya beliau ini memiliki PT yang bergerak di bidang konstruksi, terutama interior design. Saya mengetahui karena saya pun pernah bergerak di bidang itu dan kuliah saya juga di bidang tersebut. Dan kita sering sekali mengobrol tentang hal tersebut. Dan memang itu adalah satu hal yang tidak banyak diekspos dan orang-orang tahu. Tapi kemarin pun kita ketahui bahwa Mbak Yu pun sering bolak-balik Salatiga, Jakarta untuk menengok pembangunan rumah yang didedikasikan untuk mendiang ibunya. Tapi ternyata ini semua naas, beliau ternyata menyusul tidak lama dan semoga beliau dan ibunya ini bahagia dan tentram di alam sana. Dikatakan juga di konten saya itu bahwa Mbak Yu sebenarnya ingin hidup lama. Tetapi dia katakan bahwa manusia ini hidup sesuai dengan tugas dan kebutuhannya. Dan dia mengatakan juga sih dia butuh hidup hanya sampai umur 65 tahun saat itu. Tapi 65 kembali lagi mengikuti apa yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, itu adalah sesuatu yang disepakati agar ibunya menonton ini tidak terus menjadi permasalahan. Iya, setelah mengetahui ternyata beliau sekarang sudah dipanggil, saya cuma merasakan bahwa oh, tugas beliau sudah selesai. Tapi tugas kita yang sudah diberitahu tentang banyak hal ini tadi adalah berusaha untuk menciptakan hal positif lebih banyak terjadi dan sering untuk bisa dialami, dan hal yang buruk ini bisa dihindarkan untuk terjadi. Dan kalau mungkin beliau ini kontroversial, saya melihat bahwa beliau ini memang seseorang yang saya pernah bahas juga di konten saya bersama Mbak Yu, ini berpikir lebih cepat daripada dia berbicara, sehingga dia mengalami kesulitan untuk mendefinisikan sesuatu, dan itu membuat dia seakan-akan memilih kata-kata yang terdengar lebih sarkas atau membuat hati orang ini terus kemudian tidak bisa menerima. Tapi hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya, beliau adalah orang yang baik. Dan di kesempatan ini
Yuk kita maafkan jika ternyata mungkin ada banyak pihak di sini yang merasa tersakiti atau dirugikan. Tapi saya bisa jamin kalau Mbak Yu tidak pernah berusaha atau sedikit pun berniat untuk menciptakan kondisi yang tidak diinginkan tersebut tadi. Beliau mengatakan juga bahwa Mas Denny, kadang orang itu dikasih umur panjang itu karena diberi kesempatan untuk insaf. Dan orang-orang yang baik ini, sebelum dia melakukan kesalahan, diambil dulu. Beliau tidak pernah mengakui kalau dirinya ini orang baik, tapi dengan apa yang dikatakan ini tadi, saya pikir ya, saya bersaksi juga beliau adalah orang yang baik yang terus kemudian diambil pada waktunya sebelum hal-hal yang mungkin apakah beliau akan sakit atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini terjadi. Dan 1 Juli tahun 2021 ternyata adalah hari di mana Mbak Yu pergi meninggalkan kita semua. Ada satu nilai yang lain yang juga disampaikan oleh Mbak Yu di sini adalah jangan hanya memohon untuk berumur panjang, tapi yang pasti umur panjang dalam kesehatan. Karena Mbak Yu mengatakan juga di konten tersebut bahwa beliau ini sebenarnya mengalami sebuah urat yang kalau tidak salah ini akhirnya merasa terbakar seperti itu, terus akhirnya harus dipotong sehingga otot tubuh yang lain ini harus menyangga, dan terus kebetulan ada sesuatu yang membuat tubuhnya ini metabolismenya terganggu sehingga dia badannya ini lebih membesar dari yang seharusnya. Dan ditambah penyakit yang lainnya akhirnya membuat beliau ini sangat-sangat mengapresiasi tentang kesehatan kita. Dan kalau ternyata mau melihat pembicaraan lebih lanjut lagi ada di banyak konten saya dan banyak hal yang masih tetap bisa kita ambil di sini nilai positifnya. Dan yang terakhir di sini adalah Mbak Yu ingatkan kita semua untuk selalu bersyukur, berterima kasih setiap harinya. Jika kita bangun, terus kemudian kita merasakan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu adalah tugas kita masih menanti. Tugas kita untuk menyampaikan banyak hal positif kepada manusia yang lain, dan kita sebisa mungkin menyelamatkan orang sebanyak yang bisa kita selamatkan. Oke, ini semua adalah tambahan dari konten yang sebelumnya yang saya rasa harus disampaikan juga. Dan apapun yang terjadi, sekontroversial apapun sosok Mbak Yu, sudah saya katakan bahwa banyak hal yang positif yang bisa kita ambil di sini. Mbak Yu raganya boleh meninggal dunia, tapi apa yang disampaikannya, petuah-petuahnya, hal positif yang ada dan hal negatif yang ditakutkan untuk terjadi masih dapat kita coba untuk lakukan dan hindari. Dan semoga apapun itu tadi tetap hidup bersama kita dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan di setiap upaya melakukannya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini lagi. Sampai jumpa dan salam.